Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka kembali meskipun secara virtual dalam rangka kegiatan belajar mengajar pendidikan keagamaan di PMS Batang. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sejenak untuk keberkahan pada kesempatan pada hari ini. Liridhalillah syafaati rasulillah. Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ila sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabati ajma'in wa husan ila ruhi mu'allif hadzal kitab al-Imam As-Sanhaji. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita lanjutkan pada sesi ini. Mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, sebelum Bapak mulai bab pertama, pada pertemuan pertama kali ini kita bahas tentang sejarah ilmu nahwu. Bapak akan bercerita, maka dengarkan baik-baik. Pada suatu ketika hiduplah seorang ayah yang bernama Abu Aswad Ad-Dauli. Beliau adalah seorang ahli tata bahasa Arab, ahli gramatikal. Dalam istilah sekarang adalah ahli dalam ilmu nahwu dan sorof. Dan beliau mempunyai seorang anak, seorang remaja. Suatu ketika anaknya pada malam hari berada di luar rumah, sedang ayah sedang di dalam rumah. Mereka tidak dalam satu lokasi karena ayah di dalam rumah dan anak di depan rumah. Kemudian seorang anak tersebut mengatakan dengan kalimat seperti ini, Ma ahsanas samai. Ma ahsanas samai. Secara terjemahan artinya adalah betapa indahnya langit itu. Karena ma di sini bukan sebagai kata tanya, melainkan sebagai af'alu ta'ajub yang berarti betapa. Kemudian sang ayah karena berada di dalam rumah agak mendengar kurang jelas, sehingga sang ayah seakan-akan mendengar kalimat seperti ini, Ma ahsanus sama, yang artinya adalah apa yang paling indah di langit itu. Maka secara sontak sang ayah menjawab, An-nujum atau nujumun, yang berarti bintang. Kenapa sang ayah menjawab bintang? Karena secara teori terjemahan anak tersebut mengatakan apa yang paling indah di langit itu, maka secara sontak sang ayah menjawab bintang atau bintang-bintang. Kemudian sang anak merespon, wahai sang ayah, aku mengatakan kalimat tersebut bukan berarti bertanya, melainkan sebuah ungkapan akan syukur kepada Allah Ta'ala, yaitu mengatakan Ma ahsanas samai, yang artinya betapa indahnya langit itu. Nah, perbedaan pada kalimat pertama dan kedua adalah satu hal saja, yaitu pada lafadz ahsan. Yang pertama ahsanu domah, yang kedua adalah ahsana fathah. Maka satu harokat saja beda bisa mempengaruhi arti. Misalnya ada lafadz dzakaro, dzal, kaf, dan ro. Yang pertama bisa bermakna dzakaro, artinya mengingat. Yang kedua berbunyi lafadz atau huruf dza, ka, dan ro, bisa berbunyi zikir,
yang berarti mengingat kepada Allah, berzikir, misal bertasbih, kemudian tahmid, takbir dan lain sebagainya. Tapi maaf, ketika bermakna lain, huruf dzal, kaf dan ro, maaf, bisa bermakna zakar. Maaf, tidak saya perjelas. Artinya dengan satu kata dzal, kaf dan ro, saya tulis di sini dzal, kaf dan ro, bisa minimal 3 kemungkinan. Pertama adalah dzakaro, mengingat, sedang mengingat, menyatakan fiil. Kedua adalah zikrun, yang menyatakan berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Tapi yang terakhir, maaf, sedikit agak kurang sopan, bermakna dzakar. Maka fungsinya ilmu nahwu pada kesempatan kali ini dan sampai nanti kita belajar sampai bab sekian adalah paling tidak bisa membedakan mana saat kapan kita membaca zikir, kapan kita membaca dzakaro, atau maaf, dibaca dzakar. Begitu pula pada kalimat pertama dan kedua ini, hanya satu beda, domah dan fathah, maka akan berubah arti. Bahkan terjadi salah paham antara sang ayah, yaitu Abu Aswad Ad-Dauli, dengan anaknya. Begitulah kurang lebihnya sejarah awal mula tentang ilmu nahwu. Kemudian dengan kejadian itu, akhirnya pada masa Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengutus kepada Abu Aswad Ad-Dauli untuk menyusun tentang gramatikal atau tata bahasa Arab dengan lengkap. Kemudian perjuangan itu dilanjutkan oleh murid beliau yang bernama Imam Sibawayh, dan sampai sekarang berkembang ilmu nahwu yang lain-lainnya. Baik, berikutnya. Baik, Ananda dan Adinda, Bapak lanjutkan materi tentang nahwu biar kalian mengetahui apa itu nahwu yang sebenarnya dan apa manfaatnya. Berikut penjelasannya. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu ilmu nahwu. Secara istilah, ilmu nahwu adalah suatu cabang ilmu bahasa Arab yang mengkaji atau mempelajari tentang, pertama, kedudukan atau struktur kata dalam sebuah kalimat bahasa Arab. Ingat, yang pertama adalah ilmu nahwu mengkaji tentang struktur atau kedudukan kata dalam kalimat bahasa Arab. Yang kedua, mengkaji tentang perubahan harokat pada huruf terakhir dalam setiap kata atau lafadz. Singkatnya adalah bahwa dalam satu kata saja, khususnya huruf terakhir, akan mengalami perubahan, baik itu dhammah, fathah atau kasroh, atau bahkan dhammah tanwin, fathah tanwin atau kasroh tanwin. Semuanya ada aturan tersendiri yang diatur oleh ilmu nahwu. Nah, berikutnya, apa sih manfaat dalam belajar ilmu nahwu? 1. Mengurangi kesalahan dalam berucap, khususnya tentang kalimat bahasa Arab. Yang kedua adalah mengurangi kesalahan dalam menulis kata atau kalimat berbahasa Arab, khususnya tentang harokatnya. Seperti tadi, apakah huruf terakhirnya dhammah, fathah atau kasroh ataupun tanwin. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ini. Yang pertama, nomor 1. Lafadz nomor 1 berbunyi Muhammadun Rasulullahi. Yang kedua, Asyhadu anna Muhammadan Rasulullahi. Ketiga, Sallallahu ala Muhammadin. Ananda dan Adinda, perhatikan 3 kalimat tersebut. Ada satu persamaan dalam ketiga kalimat ini. Pertama, semuanya dari nomor 1, 2, dan 3 terdapat lafadz atau kata Muhammad, yang berarti Nabi Muhammad atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada perbedaannya. Pertama, yang nomor 1,
lafadz Muhammad menggunakan dhammah tanwin yang berarti rafa. Kalimat kedua, lafadz Muhammad menggunakan fathah tanwin yang bermakna nasab. Kalimat ketiga, lafadz Muhammad berharokat kasroh tanwin yang berarti jar atau jer. Nah, perbedaan lafadz Muhammad pada kalimat nomor 1, 2, dan 3 adalah kedudukannya atau i'rabnya dalam istilah nahwu, atau istilah Indonesianya adalah kedudukan atau struktur kata tersebut. Dalam istilah bahasa Indonesia kita pernah belajar S, P, O, dan K. S subjek, P predikat atau kata kerja, O adalah objek, dan K adalah keterangan baik waktu ataupun tempat. Maka dalam hal ini pun kurang lebihnya sama. Pertama, lafadz Muhammad pada kalimat nomor 1 rafa, cirinya adalah tanwin dhammah pada huruf terakhir karena i'rabnya sebagai mubtada. Apa itu mubtada? Kita bahas pada sesi berikutnya. Nomor 2, lafadz Muhammad huruf terakhirnya adalah berharokat fathah tanwin atau istilahnya nasab karena i'rabnya, kedudukan atau struktur kata Muhammad pada kalimat nomor 2 adalah sebagai isim inna. Apa itu isim inna? Nanti kita bahas pada sesi berikutnya. Maka harus fathah tanwin. Pak, bagaimana kalau di sini menggunakan dhammah tanwin? Oh, tidak bisa, itu salah. Maka dari itu kita atur, kita belajar ilmu nahwu, karena ilmu nahwu mengkaji atau mengatur tentang harokat pada huruf terakhir pada sebuah kata. Yang ketiga, lafadz Muhammad diakhiri harokat kasroh tanwin. Mengapa demikian? Karena kedudukannya sebagai isim majrur atau jar, maka harus kasroh tanwin. Itulah salah satu gambaran dari sekian banyak gambaran tentang definisi ataupun manfaat kita belajar ilmu nahwu. Satu kata saja huruf terakhirnya berbeda-beda harokatnya. Seperti tadi nomor 1 Muhammadun menggunakan dhammah tanwin karena rafa, i'rabnya sebagai mubtada. Yang kedua, lafadz Muhammad kalimat nomor 2 adalah diakhiri fathah tanwin karena sebagai isim inna maka harus nasab. Yang ketiga adalah lafadz Muhammad pada kalimat nomor 3 i'rabnya jar, yaitu sebagai isim majrur, maka tandanya adalah kasroh tanwin. Nanti insya Allah kita akan mempelajari hal itu semuanya. Yang penting satu kuncinya, semangat, jangan sampai loyo dalam mempelajari bahasa Arab khusus tentang nahwu. Karena kata pepatah mengatakan sorof itu adalah ibunya bahasa Arab dan nahwu adalah bapaknya. Maka mempelajari bahasa Arab tanpa nahwu dan sorof tak ada artinya. Maka ketika kita mempelajari keduanya, yaitu nahwu dan sorof, ibarat kita mempunyai ibu asli, ibu yang luar biasa, begitu juga bapaknya, yaitu nahwu. Maka dua ilmu ini tidak bisa dipisahkan. Apalah arti seorang ibu tanpa seorang ayah? Begitu juga sebaliknya, ataupun apalah nahwu tanpa seorang sorof. Maka keduanya harus seimbang. Kita pelajari bersama di pesantren ini, insya Allah. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami. Kurang lebihnya gambarannya seperti ini. Nanti kedepannya insya Allah lebih semangat dalam mempelajari ilmu nahwu khususnya. Kesimpulannya adalah bahwa nahwu selalu mengkaji tentang kedudukan atau struktur kata dalam bahasa Arab, seperti SPOK dalam bahasa Indonesianya. Yang kedua, bahwa nahwu akan selalu mempelajari tentang perubahan harokat pada huruf terakhir dalam kata tersebut. Apakah itu fathah, kasroh, dhammah, ataupun tanwin.
Kurang lebihnya seperti itu, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Sekian dari Bapak, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.